Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita hari ini akan kembali membahas beberapa hal. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah terkait dengan sholat gitu. Yang pertama yang perlu kita pahami dari sholat itu adalah kenapa kita harus sholat dengan benar. Ini beda sama kenapa kita harus sholat ya. Gitu. Kenapa kita harus sholat dengan benar? Prinsipnya seperti ini teman-teman. Kita sholat itu kan karena Allah gitu. Nah ini dijawab di video terkait dengan kenapa kita harus sholat gitu. Kalau ini bab kenapa kita harus sholat dengan benar. Karena sholat itu kita persembahkan untuk Rabb kita, zat yang menciptakan kita gitu ya. Maka kita ingin mempersembahkan sesuatu itu tentunya dengan yang terbaik gitu ya. Kita ingin kita melakukan sesuatu itu bukan ala kadarnya, seadanya, atau bahkan minus atau bahkan rusak gitu ya. Maka kita ingin sholat kita, ibadah kita yang kita persembahkan untuk Tuhan kita, untuk Rabb kita, itu adalah ibadah yang terbaik, sholat kita yang terbaik. Nah, gimana caranya kita mempersembahkan sholat yang terbaik? Tentunya hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengetahui terkait dengan sholat itu seperti apa gitu ya. Sholat itu bagaimana. Nah, ketika kita sudah paham tentang sholat itu bagaimana, nah, kita nanti akan bisa tahu pelaksanaan sholat yang terbaik itu seperti apa. Nah, nanti kalau kita udah tahu, tinggal kita mau atau tidak gitu ya mengamalkan apa yang kita tahu itu gitu kan. Tapi hal pertama yang perlu kita lakukan untuk bagaimana cara kita mempersembahkan sholat kita yang terbaik kepada Allah adalah dengan cara tahu terlebih dahulu gitu. Karena ilmu ini yang akan mengantarkan kita pada kesempurnaan sholat itu sendiri gitu. Nah, untuk bisa kita tahu tentang sholat yang terbaik gitu kan, kenapa sholat kita itu harus sempurna gitu ya. Nah, kita harus paham dulu nih terkait dengan bagian-bagian dari sholat gitu. Nah, sholat ini kita perlu paham bahwa dia itu ada syaratnya, ada rukunnya gitu ya. Ntar ada sunnahnya juga. Nah, yang kita akan bahas ini pertama terkait dengan syarat gitu. Syarat, kenapa sholat itu ada syaratnya? Itu karena kita nggak bisa sholat asal-asalan dalam kondisi kita yang random aja gitu ya, dalam kondisi nggak suci gitu, dalam kondisi nggak nutup aurat gitu kan, suka-suka kita terus kita mau melaksanakan sholat. Nah, itu nggak bisa gitu. Dia ada aturannya. Allah itu ngebuat rulesnya tuh sholat. Maka cara kita untuk mempersembahkan sholat kita yang terbaik adalah dengan mengetahui sholat yang diinginkan sama Allah tuh kayak gimana gitu ya. Sholat yang Allah pengen dari kita tuh kayak gimana gitu. Cara mempersembahkan sholat terbaik kita bukan dengan cara sholat sesuai dengan apa yang kita mau, tapi sholat sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu. Itu cara terbaik kita mempersembahkan sholat kita kepada Allah gitu. Nah, maka Allah buat rulesnya tuh. Allah kasih tahu tuh gimana sholat yang Allah inginkan gitu. Lewat siapa? Lewat Rasulullah. Rasulullah taunya apa langsung dikasih tahu sama Allah? Bukan, tapi diajarkan sama Malaikat Jibril tentang sholat ini. Dari awal bersuci sampai nanti selesai sholat gitu, itu semua diajarkan sama Malaikat Jibril. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari sholat itu sendiri gitu. Sebelum kita sholat gitu ya, yang perlu kita perhatikan itu adalah syaratnya gitu. Ada syarat sah dalam sholat gitu. Syarat sah ini berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat kita gitu. Kita perlu perhatikan dulu. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah suci badan kita dari hadas dan najis. Jadi ketika kita belum suci dari hadas dan najis, maka kita harus pastikan nih, kalau najis ya berarti kita hilangkan najisnya gitu, sesuai dengan cara penyucian najis. Nah, kalau kita masih berhadas, maka kita perlu hilangkan hadasnya dengan cara mensucikan diri dari hadas. Gimana? Kalau hadas kecil berarti berwudu, kalau hadas besar berarti mandi junub atau mandi wajib gitu. Nah, dua hal ini berarti sudah clear ketika misalnya kita terbebas dari najis dan juga hadas, baik besar ataupun kecil, atau najis ringan, berat ataupun sedang gitu. Nah, berikutnya apa? Setelah badan kita suci dari hadas dan najis, berikutnya yang harus kita pastikan suci juga itu adalah pakaian dan tempat. Jadi yang kedua adalah suci pakaian kita dan juga tempat dari najis. Kenapa pakaian tidak ada hadas? Karena memang hadas itu berlaku pada diri seseorang gitu ya, karena dia proses ya gitu. Sedangkan tempat ini benda, maka kaitannya sama benda juga gitu. Artinya kita perlu memastikan pakaian ataupun tempat yang kita jadikan
untuk sholat itu adalah pakaian dan tempat yang sudah terbebas dari najis. Nggak boleh kita sholatnya itu di WC tempatnya najis gitu ya, atau kita sholat di yang banyak najisnya, misalnya di satu ruangan dan ruangan itu masih penuh dengan, misalnya karena udah lama nggak dipakai, dia masih penuh sama kotoran tikus gitu ya, atau najis-najis yang lainnya, kotoran cicak gitu kan. Nah itu kita harus sucikan dulu tuh gitu. Nah pakaian pun juga termasuk, kalau misalnya pakaian kita ada najisnya, maka kita harus sucikan dulu tuh pakaian kita itu dari najis gitu. Jangan sampai ada najis yang melekat di pakaian kita gitu. Berikutnya, setelah suci pakaian dan tempat dari najis, itu adalah menutup aurat. Tuh, dimana aurat laki-laki itu batasannya ada pada pusar sampai lutut. Itu bukan berarti ketika kita sudah menutup aurat sesuai dengan batasan laki-laki nih, oh udah kita sholat kayak begitu aja. Enggak, ini hanya batasan yang jadi batasan sah atau tidaknya gitu. Tapi ketika kita sholat, lagi-lagi yang kita perhatikan bukan hanya sekedar sahnya, tapi kesempurnaan sholat itu juga dilihat dari seberapa kita itu menganggap sholat itu penting. Nah kalau kita menganggap sholat itu penting gitu ya, hubungan kita sama Allah itu lewat sholat itu penting, maka kita akan menggunakan pakaian yang terbaik gitu ya, nggak cuma sekedar nutup aurat gitu ya. Nah tapi batasannya itu ada pada menutup aurat gitu ya. Itu artinya ketika laki-laki menutup aurat itu sebenarnya sudah sampai kategori sah. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan gitu. Nah untuk perempuan ketika sholat, khusus untuk mazhab Syafi'i, itu wajah ini tidak boleh tertutup ketika sholat wajib khususnya ya. Itu artinya kalau ada teman-teman yang akhwat pakai cadar gitu kan, nah dalam mazhab Syafi'i gitu ya, itu cadar itu harus dibuka gitu. Atau kalau kita pakai masker, kalau memang itu nggak ada uzur yang penting yang mendesak gitu kan, maka kita buka aja gitu. Nah karena di dalam mazhab Syafi'i itu nggak boleh kita nutupin wajah, khususnya buat perempuan ya gitu ya, untuk ketika kita lagi sholat gitu. Nah jadi untuk perempuan batasan auratnya adalah wajah dan juga telapak tangan. Itu yang ketiga, syarat yang ketiga adalah menutup aurat sesuai dengan batasan auratnya masing-masing, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat adalah masuknya waktu sholat gitu. Artinya sholat ini dikatakan sah ketika memang sholat yang kita niatkan itu sesuai dengan waktunya gitu. Ketika kita mau sholat subuh, ya kita sholat di waktu subuh gitu, sholat zuhur di waktu zuhur gitu. Bagaimana kalau misalnya kita mengkodok sholat atau menjamak sholat, itu kan bukan pada waktunya. Nah ini ada ketentuan lain yang membahasnya gitu ya. Ini bukan dalam ranah syarat sah gitu. Kalau syarat sah ini yang pada umumnya terjadi di luar dari kondisi-kondisi yang membolehkan kita jamak, yang mengharuskan kita kodok gitu ya. Nah itu di luar dari kondisi itu. Artinya secara umum ketika kita mau sholat, kita harus perhatikan sholat kita itu udah sesuai belum waktunya. Kalau subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, isya di waktu isya. Sholat sunnah sama gitu. Kita nggak boleh misalnya melaksanakan sholat syuruk itu, sholat syuruk tapi di waktu duha. Nah itu bukan sholat syuruk namanya niatnya gitu, tapi niatnya sholat duha ataupun sholat sunnah yang lainnya begitu. Nah kita lanjutkan, yang terakhir itu adalah syarat sah sholat itu menghadap kiblat gitu. Menghadap kiblat itu, kiblat kita kemana? Kiblat kita ya ke Ka'bah gitu, adanya di Masjidil Haram. Kalau kita ada di posisi Masjidil Haram, maka kita harus pastikan menghadapnya kita itu adalah ke Ka'bah gitu. Sedangkan kalau kita itu ada di kota Mekah misalnya, kita pastikan sholat kita itu menghadap Masjidil Haram. Nah kalau kita ada di luar kota Mekah atau bahkan jauh dari negara Arab misalnya, gimana? Kita pastikan aja sesuai dengan arah angin kira-kira gitu ya. Kalau sekarang udah lebih mudah. Kalau sekarang itu lebih mudah untuk mengakurasi kiblat itu dengan kompas. Kalau teman-teman punya kompas, tinggal atur aja tuh derajatnya. Kalau di Indonesia itu umumnya itu 295 derajat gitu untuk kiblat gitu, bisa disesuaikan. Nah itu untuk menghadap kiblat gitu. Syarat terakhir, syarat sah terakhir dalam sholat gitu. Nah kita langsung masuk ke rukun. Nah rukun sholat itu apa sih? Rukun sholat itu adalah hal-hal yang ada dalam sholat yang kalau ditinggalkan maka sholatnya itu nggak sah gitu. Nah kenapa nggak masuk ke syarat sah gitu ya?
Karena rukun ini ada di dalam sholat, sedangkan syarat sah itu ada sebelum kita sholat. Kita harus pastikan syarat sah sholat. Kalau rukun ini ada di dalam sholatnya, gitu. Jadi hal-hal yang kita lakukan dalam sholat, yang kalau kita tidak lakukan itu tidak sah, itulah disebut rukun. Kalau sunnah itu kalau kita tidak lakukan tidak sampai membatalkan sholat. Kalau rukun kita tinggalkan, maka sholatnya batal, gitu. Walaupun cuma satu rukun itu kita tinggalkan, gitu. Nah, rukun sholat ini apa aja? Dimulai dari yang pertama, niat, gitu ya. Niat itu sebenarnya tidak harus dilafalkan, gitu ya. Kalau untuk kita usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati ada andillahi ta'ala, itu boleh nggak? Boleh, gitu. Tapi kalaupun kita ucapkan di dalam hati saja, tidak dilafalkan dengan lisan, itu tetap sah, gitu. Artinya niat ini yang utamanya ada di dalam hati, gitu. Ketika kita, kalau di dalam mazhab Syafi'i, ketika kita takbir Allahu Akbar, nah di dalam hati kita niatkan kita mau sholat apa, sholat fardu atau sunnah, itu kita tetapkan juga, dan kita niatkan itu untuk Allah. Itu udah cukup sebenarnya, gitu. Kalau mau pakai niat yang usolli fardu dan seterusnya, itu juga silakan, gitu ya. Yang penting ketika kita niatkan di dalam hati, kita paham apa yang kita niatkan, gitu. Itu untuk niat. Yang kedua itu adalah takbiratul ihram, gitu. Yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan, gitu. Takbiratul ihram, gitu ya. Ihram itu yang mengharamkan, gitu. Kenapa takbir yang mengharamkan, gitu? Karena ketika kita sholat, kita diharamkan untuk makan, minum, dan segala macam hal-hal yang dilakukan di luar dari sholat itu kita diharamkan. Maka takbir pertama itu adalah takbir yang mengharamkan kita untuk melakukan hal-hal di luar dari sholat. Itu maksudnya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu cuma yang pertama doang ya. Kalau berikutnya itu cuma takbir biasa aja, gitu. Nah, berikutnya apalagi? Berdiri, gitu ya. Walaupun nanti berdiri ini bisa ada beberapa yang ada yang memasukkannya itu rukun kedua, ada juga yang masukkan yang ketiga. Ya, kita bisa ambil dua-duanya lah, gitu ya. Nah, yang jelas berdiri ini masuk ke dalam rukun sholat selama kita masih mampu berdiri, gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa ternyata rukunya atau sujudnya, tapi kita bisa berdiri, maka berdirinya ini harus diutamakan, gitu. Jadi kalau kita pas sujud kita nggak kuat karena misalnya ada sakit di bagian perut, gitu ya. Nah, sujudnya akhirnya kita posisi duduk, boleh nggak? Boleh. Tapi berdirinya kalau masih kuat, usahakan berdiri dulu tuh ketika dalam posisi berdiri, gitu. Nah, nanti pas sujudnya atau pas rukuknya nggak bisa, barulah kita duduk, gitu. Tapi selama berdirinya masih mampu, ketika posisi berdiri kita harus berdiri, gitu. Itu yang ketiga. Berikutnya adalah membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah ini masuk ke dalam rukun. Kalau kita tinggalkan satu ayat aja, gitu, atau satu huruf aja kita tinggal, nah maka rukun dari sholat ini tidak sempurna atau tidak kita jalankan, maka bisa membatalkan sholat, gitu ya. Artinya kita harus betul dalam membaca suratul Fatihah, gitu. Gampangnya kalau kita belum benar baca surat Al-Fatihah, kita bermakmum sama orang yang sudah benar baca Al-Fatihahnya, itu insya Allah aman tuh, gitu. Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah ruku dengan tumakninah. Kita gabungin aja tumakninah ya. Walaupun nanti di beberapa kitab fikih yang lain tumakninah ini di luar dari ruku, gitu ya. Tapi kita bisa gabungkan ruku dan tumakninah di dalamnya. Itu ruku itu posisi di mana ketika seorang itu menundukkan dari mulai pinggulnya nih, gitu ya. Gitu sampai ke kepala, gitu. Nanti mungkin ada di sesi ketika praktek sholat, gitu ya. Nah, ruku dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim, itu bacaan ini masuknya kategori sunnah. Yang wajibnya itu atau rukunnya itu adalah tumakninah. Tumakninah apa sih? Tumakninah itu adalah tenang sejenak, gitu ya, atau diam sejenak, gitu. Jadi kita nggak boleh Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Ini kita belum dapat tumakninahnya nih, belum dapat tenangnya. Ketika kita minimal seberapa lama? Minimal itu selama atau sependek kita membaca Subhanallah, itu tumakninah. Itu. Habis ruku dan tumakninah apa? I'tidal dan tumakninah. Gitu. Sama ya, i'tidal itu berarti bangun dari ruku ya. Gitu. Kita berdiri lagi, gitu. Nah, di sini ada yang disunahkan bersedekap, ada juga yang enggak, gitu kan. Kita boleh bersedekap kalau mau, gitu, ataupun enggak juga enggak apa-apa, gitu. Nah, i'tidal dengan tumakninah. Setelah i'tidal dan tumakninah, rukun berikutnya apa? Sujud dengan tumakninah. Nah, ini sujud 2 kali ya, gitu. Jadi sujud 2 kali dengan tumakninah. Posisi sujud itu kepala kita itu harus lebih rendah daripada pinggul kita nih, gitu, daripada posisi bokong kita, gitu. Nah, nanti di praktek sholat pun juga nanti akan dibahas terkait dengan sujud yang benar juga seperti apa. Atau kemudian
sujud dan dengan tumakninah. Berikutnya apa? Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah juga. Gitu. Duduk di antara dua sujud itu suka disebut juga duduk iftiroshi, gitu ya. Nah, duduk di antara dua sujud ini termasuk dalam rukun. Artinya kalau misalnya orang itu nggak melakukan duduk di antara dua sujud, ya otomatis dia sholatnya batal, gitu. Kecuali kalau lupa, gitu kan, dia langsung bangun, maka dia harus balik lagi tuh, gitu. Kalau ninggalin rukun, gitu. Kalau ninggalin rukun akan harus balik lagi, itu ketika ingat ya, gitu. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya setelah duduk di antara dua sujud, rukun berikutnya itu adalah duduk tasyahud akhir. Itu duduk tasyahud akhir ya, bukan duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Bukan berarti kita mengentengkan gitu ya, tapi memang secara hukum kalau kita tidak melakukan duduk tasyahud awal itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kita nggak melakukan duduk tasyahud akhir itu membatalkan sholat. Duduk tasyahud akhir, berikutnya apa? Membaca bacaan tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus dan seterusnya, gitu kan. Teman-teman bisa cari bacaannya, gitu. Nah, habis membaca tasyahud akhir, apalagi rukun berikutnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Baca minimal kalau di dalam mazhab fikih itu, mazhab Syafi'i itu ada yang membatasi minimal sampai dia itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad, gitu kan. Itu sebenarnya sudah sah, gitu kan. Walaupun nanti ada juga yang berpendapat dia itu harus baca juga sholawat ke Ibrahimnya, gitu kan. Itu kama shallaita ala sayyidina Ibrahim itu harus dibaca juga. Nah, ini kalau saya cenderung lebih kepada yang pertama, gitu. Dia memboleh, walaupun bukan berarti kita bacanya cukup sampai di situ aja ya, bukan, ini batasan. Nah, artinya kalau kita mau sholat kita sempurna, yang terbaik kita persembahkan sama Allah, jangan cuma memperhatikan batasan doang. Habis sholawat kepada Nabi Muhammad, apalagi berikutnya adalah salam, gitu. Salam ini udah satu paket sama bacaannya, gitu, gerakan dan bacaannya. Salam yang pertama ya teman-teman, gitu. Jadi salam yang pertama bukan salam yang kedua nih. Kalau salam yang pertama itu hukumnya wajib atau rukun, gitu ya. Artinya kalau kita nggak ngejalanin salam yang pertama kita batal. Sedangkan salam yang kedua itu dia sunnah hukumnya. Artinya nggak sampai membatalkan sholat ketika kita tidak melakukannya, gitu. Itu salam yang pertama. Terakhir adalah tertib dari rukun sholat ini. Tertib itu maksudnya apa? Apa ketika kita sholat itu tertib nggak berisik? Bukan. Tertib itu maksudnya berurutan, gitu. Berurutan. Tidak boleh misalnya kita mau sujud dulu baru ruku. Nah, nggak, itu udah sesuai tuh. Rukun-rukun yang tadi udah dijelaskan itu harus sesuai urutannya. Nggak boleh duduk duluan, gitu ya, baru berdiri, gitu kan. Gitu. Nah, mau sujud duluan baru ruku, sujud dulu baru i'tidal, nggak bisa. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan rukun sholat. Itu. Terakhir kita bahas terkait dengan boleh nggak sih kalau kita sholat itu menggunakan bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab? Kan kita bisa lebih meresapi kalau kita pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi gini teman-teman, untuk sholat ini karena tata caranya itu sudah rules-nya itu sudah ditentukan, gitu, maka kita harus mengikuti rules-nya. Sebagaimana yang tadi di awal sudah dibahas, gitu ya. Kita itu ketika ibadah, apalagi ini untuk zat yang menciptakan kita, maka kita ingin mempersembahkan ini sebagai suatu hal yang terbaik. Karena sholat itu juga bagian dari yang mendefinisikan hubungan kita dengan Allah. Baiknya hubungan kita dengan Allah itu ada pada sholat kita juga salah satunya, gitu. Maka kita inginlah hubungan kita sama Allah itu baik, sempurna, gitu. Maka kita juga sholatnya pun juga harus baik dan juga sempurna, gitu. Artinya ketika kita sholat kita pengen yang terbaik. Yang terbaik itu yang kayak gimana? Ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sedangkan apa yang Allah inginkan, tata caranya sudah ditentukan sama Allah lewat Rasulullah. Dengan cara apa? Sholat itu menggunakan bahasa Arab, gitu. Walaupun kita kayaknya lebih meresapi kalau kita pakai bahasa Indonesia, di Allah Maha Besar, gitu kan, gitu. Ya mungkin bisa jadi ya lebih meresapi, tapi itu nggak sesuai dengan apa yang Allah mau, gitu kan. Bukankah kita seharusnya sholat itu sesuai dengan apa yang Allah mau, gitu kan, bukan sesuai dengan apa yang kita mau, gitu kan. Nah, terus caranya gimana dong biar kita lebih meresapi? Ya caranya kita belajar memahami minimal bacaan-bacaan sholat, gitu. Walaupun kita nggak harus paham bahasa Arab secara keseluruhan, minimal kita bisa memahami apa-apa yang dibaca di dalam sholat. Nah, itu kita akan lebih bisa khusyuk di dalam sholat, gitu ya. Lebih bisa meresapi, gitu. Jadi artinya sholat dengan bahasa selain bahasa Arab itu tidak diperkenankan, gitu.
Bisa membatalkan karena itu sudah masuk ke dalam kategori melakukan hal-hal yang di luar sholat gitu ya. Walaupun artinya atau maknanya sama gitu ya, tetap itu melakukan hal-hal yang di luar sholat gitu. Artinya nggak boleh kita sholat dengan bahasa kita sendiri yang bukan bahasa Arab gitu ya. Kenapa sholat itu diturunkan dengan bahasa Arab? Ini sebenarnya udah kejawab satu paket sama yang tadi ya gitu. Sebenarnya kalau ditanya kenapa alasan pastinya, itu kita nggak ada yang bisa tahu pastinya gitu, karena memang nggak pernah dijelaskan dalam hadis gitu ya terkait dengan kenapa sholat itu diturunkan dalam bahasa Arab gitu ya, atau disyariatkan dalam bahasa Arab gitu. Alasan pastinya sebenarnya ya satu, karena Rasulullah itu mencontohkannya dengan bahasa Arab gitu, dan tidak ada contoh sholat itu dengan bahasa selain Arab, itu nggak ada gitu ya. Maka jawaban kenapa sholat itu harus pakai bahasa Arab ya cuman itu doang. Tapi hikmahnya kita bisa ambil dari yang lain. Misalnya contoh dari segi sastra, bahasa Arab itu yang paling kental dengan sastra. Sastra ini nanti kaitannya ke apa? Terkait dengan pemaknaan. Kalau kita akan lebih bisa memahami satu makna dari kata-kata itu gitu ya, itu lebih bisa kita maknai kalau kita belajar bahasa Arab gitu ya. Kalau kita paham bahasa Arab gitu ya, kata-kata itu lebih bisa kita maknai secara mendalam gitu ya. Rasa bahasanya itu beda gitu loh. Kayak di Indonesia gitu, rasa bahasa hati gitu ya, itu beda sama kalau di bahasa Arab itu qalb gitu ya. Sebenarnya kalau dari akar kata bahasa ini beda nih. Qalb itu sebenarnya lebih diistilahkan di dalam bahasa Indonesia itu jantung sebenarnya. Tapi rasa bahasanya nggak masuk gitu kan. Nah, ini kita bisa ambil hikmahnya tuh di sini gitu loh. Nah, jadi secara hikmah gitu, kenapa kita disyariatkan sholat itu dengan bahasa Arab? Ya, secara hikmah kita bisa ambil karena kita akan lebih bisa mendalami bacaan-bacaan sholat, memaknai sholat itu seperti apa, itu ketika dilakukan dalam bahasa Arab. Dan kalau kita paham bahasa Arab, itulah pentingnya juga kita belajar bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan